Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa atau peningkatan pendapatan nasional dari suatu periode ke periode lainnya. Adapun pengertian ekonomi menurut para ahli, yang pertama menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti perubahan politik, struktur sosial, nilai sosial, dan struktur kegiatan perekonomiannya. Yang kedua, menurut Ali Ibrahim Hashim, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Materi yang kedua, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Sumber ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sisi permintaan agregat. Peningkatan di dalam ekonomi bisa terjadi karena produk nasional yang terjadi atas permintaan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah meningkat. Sisi permintaan agregat ini terdiri atas 4 komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Yang kedua, sisi penawaran agregat. Pertumbuhan output bisa disebabkan oleh peningkatan volume dari faktor-faktor produksi yang digunakan seperti tenaga kerja modal dan tanah, serta energi juga dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas dari faktor-faktor tersebut. Menurut Samuelson dan Nordaus 2010, ada 4 faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, pembentukan modal, dan teknologi. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori dibangun berdasarkan pengalaman empiris, sehingga teori dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan. Terdapat beberapa teori yang dikemukakan beberapa ahli untuk mengungkapkan konsep pertumbuhan ekonomi. Secara umum, teori tersebut didasarkan dari teori pertumbuhan ekonomi historik, klasik, dan neoklasik. Yang pertama, teori historis. Teori ini berkembang di Jerman. Teori ini beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dilihat dari masa prasejarah hingga masa industri. Yang kedua, teori klasik. Teori klasik berpendapat bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara menekankan faktor-faktor produksi yang ada. Yang ketiga, teori neoklasik. Teori neoklasik berpendapat bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dengan menekankan faktor-faktor produksi saja, tetapi melihat segi penawaran pasar juga. Materi yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi selama periode Orde Baru hingga era SBY. Negara Indonesia sudah mengalami 4 kali perubahan sistem ekonomi setelah merdeka, di mana dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem ekonomi liberal. Yang kedua, sistem ekonomi demokrasi terpimpin. Yang ketiga, sistem ekonomi demokrasi. Dan yang keempat, sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal merupakan sistem ekonomi yang pertama kali diterapkan oleh bangsa Indonesia setelah merdeka. Dinamakan sistem ekonomi liberal karena sistem politik dan ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Sistem ini terjadi di antara tahun 1950 sampai 1957. Pada saat itu,
pengusaha pribumi masih lemah dan belum dapat bersaing dengan pengusaha asing dan non-pribumi. Sehingga kondisi ini memperburuk perekonomian. Di samping itu, terjadi perubahan-perubahan kabinet yang berdampak pada lemahnya perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, sistem ekonomi demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi Indonesia dari sistem ekonomi liberal berganti menjadi sistem ekonomi etatisme, yaitu semua kegiatan ekonomi diatur dan dikuasai oleh negara. Sistem ini terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Sistem ekonomi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Insinyur Soekarno tahun 1959. Sistem ekonomi terpimpin muncul pertama kali pada pidato Presiden Insinyur Soekarno yang berjudul Kembali ke Rel Revolusi. Perubahan sistem liberal ke demokrasi terpimpin juga disebabkan karena pengusaha dalam negeri tidak mampu bersaing dengan pengusaha asing. Sistem ekonomi demokrasi. Perubahan sistem ekonomi terpimpin ke sistem ekonomi demokrasi terjadi pada masa pemerintahan Soeharto, di mana sistem ekonomi menjadi sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Adanya campur tangan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola perekonomian. Pemerintah berfungsi sebagai pengendali ekonomi dan masyarakat sebagai pengelola produksi, distribusi, dan konsumsi, sehingga masyarakat terhindar dari kesulitan menentukan harga barang dan jasa yang diproduksi. Sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Sistem ekonomi demokrasi Pancasila berlangsung dari tahun 1998 sampai sekarang, di mana sistem ini merupakan pengembangan sistem ekonomi campuran. Pengelolaan perekonomian berdasarkan pada Undang-Undang 1945 dan Pancasila untuk terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Salah satu wujud dalam penerapan sistem ekonomi demokrasi Pancasila dengan adanya koperasi yang berdasarkan demokrasi dan kekeluargaan.